membacanya, is okay. Yang penting kegiatan membacanya nggak ditinggal gitu aja. Keren banget sih Jo. Nah Jo, kita sudah bahas nih seputar buku, karya-karya Jo, dan juga seputar kampus cerita. Sekarang pengen bergeser dikit dong. Waduh, Penasaran tema nih apa diriku nih? nih. Semoga Jo mau berbagi ya teman-teman. Oke, of course. Kalau misalnya aku bisa, aku akan berbagi ya teman-teman. Soalnya Jo nih agak sedikit tertutup ya Jo ya, nggak mau terlalu mempublish kehidupan pribadi Jo seperti itu. Tapi nggak apa-apa nih kalau Jo misalnya bisa menjawab, silakan Jo ya, mungkin boleh dibagi kepada kita-kita. Mungkin bisa juga menjadi panduan buat kita-kita ya, yang sesama ya, wanita. Berasa kitab suci panduan. Panduan nih. Maksudnya bukan sebagai inilah sebagai salah satu pilihan bagi kita ya. Kita memilih oh bisa seperti Jo nih ternyata seperti ini kayak gitu. Nah Jo, sebagai seorang wanita, Jo nih kan masih muda ya, kita lihat masih muda. Kayaknya aktif juga, gesit, manis. Nah Jo, kok belum ada yang punya sih? Kok sensitif banget ya pertanyaannya teman-teman. Ini aku pengen bertanya juga, dan aku juga bingung kenapa gitu ya. Nggak tahu ya, Neng, aku nggak tahu juga. Tapi kalau untuk mendekatkan diri pada objek, pada subjek udah sih. I don't know why. Tapi menurut aku, as long as intinya kayak ya aku happy aja sih. Even I'm single, I'm happy. Dan aku kalau untuk relationship, kalau memang akunya belum bener-bener like magneted with someone, aku juga nggak akan mencoba-coba itu gitu. Karena bagi aku semua hal yang aku keluarin, termasuk energi, termasuk waktu, termasuk cinta aku sendiri yang paling penting, itu adalah investasi yang mahal. Jadi kayaknya kalau untuk aku cuman buat main-main atau hanya sekedar hangout yang juntrengannya nggak jelas gitu, ya udah yang lebih baik aku love myself ya, dengan cara ya gimana ya, doing activity yang membuat aku bisa berkembang, lebih grow lagi gitu aja gitu. Karena itu kalau nggak grow ya tahu sendiri ya kemana gitu kan. Dan itu sih alasannya mungkin. Tapi kalau untuk mendekatkan diri sama lawan jenis dan yang lain, ya insya Allah itu udah ya gitu. Ya itu pun juga tergantung apa sih gitu kan. Nggak, saya juga bukan orang yang kayaknya hari-hari aku bakalan ketemu orang-orang itu gitu. Iya pasti kalau udah usaha yang kayak gitu udah ada. Cuman ya itu tadi prinsip aku, semua hal yang aku miliki itu berharga banget. Jadi kalau misalnya kita cuman hanya ingin terlihat barengan aja atau hanya ingin terlihat punya pasangan, menurut aku tuh nggak sebanding lah dengan you know yang aku bilang berharga tadi. So I'm keeping sampai aku menemukan the right one sih kayak gitu. Wow, Jo. This is amazing. Definisi keren banget loh, wise banget. Really? Wise banget. Mungkin buat teman-teman yang wow, cewek-cewek wanita di luar sana ya, ini wise banget deh. Bener ya, apa yang berharga itu nggak semua kalau cuma buat ya, you know, play around gitu ya. Jadi memang itu akan menanti the right man. Itu pun ya ini nggak datang tiba-tiba ya, Neng. Itu mungkin juga atas peristiwa-peristiwa yang udah nggak baik. Makanya kita kan dari bitter biasanya jamu itu bisa menyehatkan ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang mungkin bitter itu akhirnya membuat aku grow, akhirnya kayak lebih mau di tahap ini kayaknya aku lebih mau keeping myself, love myself, terus lebih hati-hati banget dalam mencurahkan segenap hal yang aku miliki, termasuk cuman energi, termasuk cuman waktu, termasuk cuman yang kata orang cuman ya gitu. Tapi itu bagi aku tuh wow gitu kan. Itu kalau misalnya nggak sama orang yang menurut aku pas, aduh sayang deh gitu. Kayak gitu. Aku kayak sampai merinding sih, apa ya, berdiri. Ada nih jawabannya wise banget guys. Bener ya, I really agree with Joe ya. Jadi bener ya, energi
perasaan cinta kita tuh itu penting banget, itu kayak berharga banget gitu ya. Berharga banget loh dari kita, makanya jangan menurut aku sendiri ya, setelah banyak hal ya, sia-sia banget kalau misalnya itu dikasih cuma-cuma sama itu tadi ya, karena itu berharga banget teman-teman. Ya kayak gitu. Katanya ya semoga ya Jo ya, wise women like you will get a best man too. Mungkin buat teman-teman pria yang menonton ini ya. Amin. Semoga semuanya mendapatkan the right man ya, nggak ada kan yang mau dapat the wrong man gitu ya. Semua dapat yang the right man. Amin dah gitu. Oh Jo, keren banget sih. Nah Jo, di samping semua aktivitas tadi dari yang aktivitas sehari-hari, pekerjaan, merawat orang tua pastinya ya, karena orang di rumah. Terus tuh dengan kegiatan sosialnya juga, kampus cerita tadi ya, luar biasa dengan kegiatan menulisnya Jo. Nah, sampai saat ini, Jo tuh masih punya nggak sih impian yang ibaratnya selain tadi ya pengen punya sekolah itu, ada nggak sih impian lain yang pengen Jo capai gitu, yang mungkin belum? Waduh ya ampun, ini karena kita udah tua ya. Not really lah Jo. I don't want to mention that. No, I mean like when I'm just talk or just share about my dream, itu tanggung jawab untuk ngebuktiin itu gede banget nih gitu. Yeah, jadi kayak aku nggak boleh asal ucap gitu loh. Bener sih. Ya, jadi itu nggak sama ketika SMA mau jadi apa ya, you wanna be gitu kan, apa sih dreamingnya, cita-cita kamu itu mungkin kita nggak akan se-pressure ini untuk mengucapkannya gitu. Kalau aku pribadi mungkin dreamingnya untuk aku tuh masih pengen untuk sekolah sih, untuk bisa mencapai strata tinggi dalam pendidikan, itu tuh impian banget gitu kan, dan berharap entah sampai kapan pun nanti usianya aku punya kesempatan untuk ke sana gitu. Terus tadi kalau yang kedua ya udah mulai mencicil ya untuk membuat sebuah kampus ataupun sekolah yang aku harapnya tuh environment-nya itu bakalan ada loh di Sangatta, nanti misalnya ada sekolah yang kayaknya kurikulumnya tuh udah internasional kayak gitu loh Neng. You know, kalau di Jakarta itu kan kita baru nemu di Jakarta gitu kan, kayak benar-benar British School dan apa-apa gitu yang mungkin dari tempatnya mau di Ayunda tuh cuma di sana gitu. Oke, di Sangatta mungkin banyak private school gitu kan, tapi kan kayaknya lebih best ke religi ya, jadi kayak lebih ke mungkin teman-teman atau adik-adik kita itu lebih banyak di improve di religinya, itu bagus sih gitu. Cuman untuk kurikulum yang lebih menyiapkan mereka sebagai generasi yang lebih besar di masa yang mendatang itu kayaknya belum ada sekolah yang kayak gitu gitu. Gitu. Mungkin dua aja kalau yang aku sebutin ya. Ya, guys, sih dalam keadaan seperti ini dengan semua kesibukan yang dilakukan Jo di tengah-tengah kesibukan kehidupannya, itu tadi poinnya kenapa saya bertanya what is your dream actually, what do you have any dream gitu. Nah si Jo masih punya gitu ya Jo ya, masih punya mimpi sebenarnya, mimpi besar itu pengen melanjutkan studi di usia berapapun itu, it doesn't matter gitu Jo ya, karena itu impian. Jadi emang benar sih nggak terlalu tua ya, you are not too old to get another goal. Nggak terlalu tua Jo untuk punya mimpi, menurutku. Iya nggak sih? Ya, kita nggak terlalu tua untuk punya mimpi. Jadi mungkin bagi siapapun yang nonton ini, mungkin jauh lebih muda dari kita Jo ya, nggak punya alasan untuk nggak punya mimpi, ya kan Jo? Iya benar. Aku tuh baru kemarin mikirnya gini loh Neng, itu mungkin juga menjadi salah satu kontrak kita sama Tuhan kita untuk diperpanjang usianya, untuk disehatkan tubuhnya, untuk diberikan rezeki yang lebih dan kesempatan-kesempatan lain ketika kita merencanakan hidup kita. Oh si Jo ini mungkin masih punya mimpi nih yang kalau misalnya berarti sampai jadi profesor dia harus dikasih usia berapa, mungkin itu kayak jadi tawar-tawaran loh. Tapi ini ketika membicarakan mimpi itu, ketika saya pun ingin berpendidikan, itu bukan semata-mata akhirnya kayak untuk saya seorang gitu. Jadi ketika aku tuh niatnya ketika aku berpendidikan apapun itu akan menjadi sarana buat aku untuk memberi gitu juga gitu. Akhirnya kayak dapat dikasih gitu, seperti itu maunya. Jadi ketika aku belajar sungguh-sungguh is my responsibility, karena ketika kamu dikasih kesempatan kayak gini sama Tuhan nih,
berarti kamu punya kesempatan untuk nanti membuat orang lain juga punya posisi yang sama kayak aku gitu misalnya, kayak gitu. Jadi ngalir ya Jo ya, dikasih kita beri lagi, jadi ngalir. Jadi Tuhan, ya benar sih. Iya, benar-benar. Jadi akhirnya kayak ya udah akhirnya Tuhan kan juga akhirnya kalau kita ngasih propose kayak gitu kan dipertimbangkan dong, Neng. Akhirnya ada win-win dong. Lu mau dikasih sekolah tinggi-tinggi buat apa dong, gitu Iya kan? Gitu. benar-benar. Kan kalau misalnya kita di bisnis nggak gitu, sponsorship kita udah ngasih kita uang mau di aku dapat apa nih kayak gitu Iya. kan. Kita mau propose Tuhan juga harus seperti itu. Wow, amazing sih ini. At least dalam hidup ini, mungkin bagi Jo, at least dalam hidup ini aku bisa punya sekolah lah ya. Iya, iya. I am on the way. Kan juga Flora juga on the way ya. Jadi aku tuh kemarin mikirnya gini loh, Neng. Oh iya ya, Kak. Mungkin aku dulu bikin sekolah tuh mungkin mindset aku harus ada gedung. Mindset aku tuh harus ada fasilitas yang Iya, dimana benar. aku duduk dan harus bertatap-tatapan muka. Tapi you know what? Actually in our pandemic situation gitu kan. Itu tuh kayak, oh ya enggak sih, kan aku udah punya kampus kan, gitu kan. Dan yang enggak harus ada bangku, harus ada building, tapi yang paling penting ada siswanya, gitu kan. Iya, ya udah jadi dong, gitu kan. Jadi mikirnya kayak gitu ya. Iya, harus ganti dong. Aku kan kemarin waktu aku pengen bikin kampus yang even kayak kampusnya bener-bener mager kayak mungkin kayak STI gitu kan, atau bener-bener kayak ada kayak apa tuh namanya stiper dan yang lain, ini memang ada gedungnya. Itu kan tapi mindset sebelum pandemi ya gitu. Tapi kalau udah mindset sepandemi itu apa sih yang membuat sekolah itu harus ada? Oh ya udah berarti ada siswa yang paling penting. Oh ada teachernya, ya ada kegiatan belajar mengajar, that's it gitu kan. Berarti kita berdua udah mendirikan kampus. Bro, it's such amazing. Aku gak kepikiran itu ya. Jadi masih muluk-muluk pengen punya sekolah yang ada gedungnya gitu ya? Benar. Iya kayak gitu. Tapi kan kita udah di masa ini, udah di masa baru nih gitu kan. Oh berarti ya udahlah yang paling penting crucial dari sebuah school ataupun dari sebuah kampus kan ada teman yang kita ajak sharing ya, atau enggak ada partisipan, ada fasilitatornya, itu aja gitu. Okay. So we already have a school actually. Iya, Jo, thank you loh udah nyadarin diriku juga. Amazing ya. Aduh Jo, dirimu wise banget deh. Aku gak bisa kata-kata. Thank you. You more wiser than me. Gitu ya guys, itu penting juga sih kita memilih circle kita ya, siapa aja lingkungan kita. Jadi aku secara pribadi sangat bersyukur sekali ya bisa bertemu dengan Jo. Kita nggak tahu ya Jo, kita bertemu pertama kali di mana ya? Kita ketemunya bener-bener ini tuh di ini Neng di sekolah bisnis kemarin. Ya, oh ya benar-benar. Ya, kita banyak berdiskusi dan akhirnya kita saling saling menginspirasi mungkin satu sama lain ya. Jadi terkonek karena kita punya mimpi yang sama itu sih. I'm so grateful gitu Jo bisa ketemu, bisa berkenalan dan berteman dekat sama Jo gitu ya. Iya, aku juga senang banget. Ya, termotivasi. Oh, Jo, Flora itu juga keren banget loh teman-teman Nasri. Nanti pokoknya giliran Flora aku undang di ngampus bareng. Kita tuh saling undang guys. Aduh lah. Tapi thank you Jo. Thank you for being Jo. Aduh, thank you for being Flora. Nah Jo, ini dia nih pertanyaan selanjutnya ya. Sebagai seorang wanita ya, kita balik lagi berbicara sebagai seorang wanita karena kita wanita ya Jo. Kita seorang wanita, seorang anak dan mungkin akan menjadi seorang ibu di masa depan, itu kan gak gampang ya tugas yang seperti itu ya. Jo, I hope so sih. I hope so. Dengan seabrek kegiatan Jo saat ini gitu ya. Terus dan in the future you have to be a wife gitu kan, harus jadi seorang istri. Jo kebayang nggak sih, kira-kira sanggup nggak sih membagi waktu atau mungkin ada yang dikorbankan, mungkin pernah nggak sih planning yang kayak gitu-gitu, soalnya diriku tuh sempat kayak wow aku bisa nggak ya kayak gitu loh. Tapi kita nggak tahu ya. Penasaran banget jawaban dari Jo, mungkin bisa membantu diriku juga secara pribadi dan teman-teman yang menonton ini gitu. Yang pertama itu mungkin hal itu ya udah karena di society kita kalau jadi wife itu harus kayaknya perempuan semua yang handle.
So that's it. Kalau aku sendiri, setelah aku mungkin banyak kayak dapat informasi yang misalnya membuat aku akhirnya berpikir sih gitu. Makanya sekarang kalau misalnya cari pasangan, bener-bener pasangan yang bisa diajak untuk berbagi semua hal gitu. Termasuk untuk mengerjakan yang namanya kegiatan di rumah tangga gitu. Yang mindsetnya udah bener dulu lah tentang kesetaraan gender dulu gitu. Tentang aku sama dia itu ketika menikah tuh sama-sama being a leader. Meskipun leader ini nggak selalu posisinya harus yang di depan ya. Maksudnya ketika seseorang meliderkan seseorang yang lain itu nggak akan ada dalam mindset mereka untuk oh kamu ngambil tanggung jawab cuma di domestik aja. Pokoknya urusan rumah ini urusan perempuan gitu. Dan dia nggak mau ambil take care domestik gitu. Seperti itu. Nah itu dari sini sebenarnya aku udah mulai harus melihat sih, Neng. Makanya itu mungkin ya agak sedikit kesusahan mendapatkan dia seperti itu. Iya benar-benar. Oh iya, karena memang ketika menjadi wanita itu aku kayaknya ngerasa aku pengennya berbagi sih gitu. Jadi kayak aku udah capek dengan sistem variaki sebenarnya. Yang gimana itu kayaknya selalu perempuan yang menghandle dan kayaknya perempuan merasa nggak tersalahkan dengan hal itu. Padahal pemikiran itu tuh udah dari sononya udah nggak bener sih gitu. Yang namanya rumah tangga itu rumah yang kegiatannya bisa dibagi, bahkan untuk merencanakan mau punya anak atau enggak itu adalah obrolan-obrolan yang harusnya dimulai sebelum kita benar-benar menetapkan mau menikah atau enggak kayak gitu. Jadi ketika udah dalam rumah tangga udah nggak ada lagi tuh hal-hal yang kayak principle of life itu selesai gitu. Ya kita nggak bisa dong ngedapatin pria yang kayaknya sempurna banget, tapi untuk hal-hal yang prinsipil kayaknya kita harus benar-benar memilih gitu. Seperti itu sih. Jadi ya kalau misalnya jadi perempuan saya nggak ngerasa nanti bakalan terbebani dengan kegiatan rumah tangga dan yang lainnya karena saya yakin banget akan bisa mendapatkan suami yang bisa berbagi karena memang mencarinya dari awal yang seperti itu. Keren. Jadi berjalan bersama ya Jo ya. Iya Menjadi benar. wanita dan pria juga bukan tentang siapa yang di depan ya, bukan siapa yang memimpin, siapa di depan, tapi bareng-bareng gitu jalannya ya Jo ya. Jadi iya bareng-bareng. Karena ini yang ya itu sih Neng, kalau di society kita ya bolak-balik kalau kita ngobrolin perempuan sebenarnya capek karena bener ya bagi aku sendiri tuh aku capek banget deh kalau misalnya itu tuh mindsetnya mungkin salah atau gimana gitu. Karena kita dalam kondisi di negara kita, di society kita tuh semuanya ditariknya tradisi, nih ngomong masalah apa udah tradisinya udah dari kapan udah kayak gitu kodratnya gitu, dan itu bener-bener salah kalau memikirkan hal yang kayak gitu sebagai kodrat kita itu punya rahim, menstruasi kayak gitu, menyusui ya kalau punya anak gitu. Tapi selebihnya yang lain itu bukan kodrat gitu loh gitu. Jadi kodrat harus bisa masak, harus itu tuh ilmu hidup. Cowok pun bahkan ketika mereka belum nikah kan melakukan hal itu. Kenapa setelah mereka jadi kayak turun kasta kalau misalnya diminta untuk kerjain cuci piring kan, bukannya lo waktu belum nikah tuh juga cuci piring, mak lo juga teriak-teriak cuci piring, nyapu rumah gitu, so what gitu loh. Itu makanya kayak gitu ya, aduh ya terlalu ditarik tradisi jadinya kayaknya yang terlihat lebih general, yang kayaknya udah terlihat kayaknya udah semua dikerjakan perempuan-perempuan yang secara umumnya itu kayaknya lumrah-lumrah gitu. Tadi bakalan, sedangkan bagi aku sendiri ada yang salah gitu kan, nggak kayak gitu sih. Benar sih Jo. Jadi sebenarnya kita berbicara seperti ini bukan karena kita sebagai wanita pengen menjadi yang terdahulu dan terdepan gitu ya, bukan ya? Enggak sih. Iya. Itu makanya itu yang akhirnya membuat kita selalu memiliki mindset kayak gitu. Padahal kita menggunakan hal ini bukan untuk apa ya, mengunggul-unggulin, tapi enggak sih, kita harus punya mindset unggul dan rendah. Itu kan yang salah dari mindset kita gitu. Kenapa harus ada yang merasa diunggulin? Kenapa harus ada yang merasa direndahin gitu? Kalau memang dari awalnya itu kita udah dididik, oh Tuhan itu menciptakan manusia untuk jadi pemimpin. Aslo Tuhan nggak ngelihat kok. Oh ya udah deh yang cowok ini yang pemimpin, terus yang cewek ini pemimpin, enggak tertutup. Kayak misalnya
awal-awal manusia diciptain kan semuanya pemimpin kan gitu. Benar. They are was born being a leader, nggak melihat apa kelaminnya kan waktu itu. Kenapa nggak kembali ke sana? Tapi ketika udah dicampur di dunia sama laki-laki, nggak tahu tumbuh dari mana itu yang namanya stereotype yang kayak gitu, standar ganda, kemudian seksis, hal-hal yang kayaknya sekarang bahkan bagi perempuan juga memandangnya kayaknya ya wes lah gitu. Kayak gitu loh. Ya udahlah ikut aja sesuai dengan yang sudah ada. Padahal untuk pemikiran-pemikiran tentang tradisi dan kita nggak pernah tahu itu dapatnya dari mana. Pas dari waktu penjajahan ya. Kalau kita waktu penjajahan ya iyalah kita selalu menjadi manusia yang nomor berapa gitu kan. Selalu ada budak gitu kan gitu. Terus pas nanti dalam perspektif agama juga nggak diajarkan agama manapun gitu kan, nggak ada kayak gitu. Beda. Itu sih menurut aku. Pejuang kesetaraan gender. Tapi benar loh, ngomong kayak gini bukan berarti ingin mengungguli ya, tapi kita bersama-sama, berjalan bersama, pria dan wanita tuh berjalan bersama. Jadi mungkin sebagai wanita jangan juga menganggap kita, wah ngebosi nih, cewek ini ngebosi nih. Iya ya Jo ya. lagi sih, Neng. Itu menurut aku masih stereotip juga sih. Orang memandang dia bosi karena dia selalu nganggap dirinya nomor 2. It's okay. Cewek mau bosi mau gimana, it's okay kalau memang kerjanya bener, dia appropriate, it's okay, that's it gitu kan. Masalahnya ketika ngerasa dibilang bosi kayak gitu, oh jadi cewek itu harus nggak boleh bosi ya, nggak boleh jadi bos ya, atau nggak boleh dianya itu ketika memang appropriate, dia memang mengerjakan sesuai dengan yang dia mampu dan sanggup gitu. Nggak boleh ya kalau misalnya dia memimpin kayak gitu loh. Kayaknya kayak, oh jadi yang boleh bosi cuma cowok. Kan itu udah pemikiran yang salah gitu. Iya sih. Jadi oke. That's okay if you are bossy, nggak masalah gitu. Karena memang, ya nggak apa-apa kali cewek jadi bos, emang kenapa gitu loh. Benar sih, itu pemikiran salah banget. Karena kalau misalnya orang langsung berikan judge kayak gitu kan berarti, oh cewek itu manusia nomor 2 ya. Itu yang paling aku sedih banget sih. Aku merasanya kayak, aduh dilahirin jadi manusia nomor 2 tuh, bayangin aja. Lalu kalah sama pria gitu ya. Iya gitu. Oke. Aduh buat para pria yang dengar ini jangan tersinggung dong ya. Kita sedang membicarakan persamaan, bukan mau siapa yang lebih unggul, tapi persamaan di antara kita, benar ya Jo ya. Gitu. Jadi ya, anggap kita juga manusia yang punya opportunity sama dengan kalian, yang punya dream yang sama juga dengan kalian gitu. Jadi like Emma Watson say, support girl gitu ya, he for she gitu. He for she gitu. Jadi laki-laki juga udah mulai harus belajar lebih bisa menempatkan dirinya dan mengenali dirinya dengan lebih baik, karena adanya standar ganda itu nggak hanya menyiksa perempuan kok gitu. Kayak misalnya sekarang laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki kayak nggak boleh menampilkan sisi empati, sisi melankolinya dia karena nanti dibilang kamu laki-laki tulang lunak lah atau gimana. Itu dari kesalahan masyarakat ya, standar gender itu kan. Kalau misalnya laki-laki harus kuat, terus kalau misalnya mau dibilang keren harus berantem dan yang lainnya gitu. Sedangkan perempuan dengan standar ganda kayak gitu tuh, perempuan tuh harus yang nggak boleh loh terlalu aktif atau terlalu speak loud gitu kan. Terus kemudian terlalu beraninya tuh dalam segi apa? Anehnya itu apa ya? Perempuan selalu merasa terancam ketika dia harus mengutarakan prinsip hidupnya dia. Dia harus mengutarakan perspektifnya dia ke masyarakat. Itu merasa banget ketakutan gitu. Untuk menjadi dirinya sendiri loh. Mau memutuskan apapun tentang hidupnya itu nggak bisa perempuan itu terbebas dari yang namanya bisik-bisik tetangga lah, entah nggak bisa dia terbebas dengan omongan-omongan negatif, bahkan dari lingkungan keluarga sekalipun gitu. Karena mereka masih percaya banget sama itu tadi, semua hal harus ditarik sesuai dengan tradisi gitu. Kayak gitu. Oh, amazing. Ini benar ya, kalau kita sharing dengan orang yang suka baca buku, pasti banyak banget. Luar biasa. So Jo, nggak nyangka Jo ya, ini sudah hampir 1 jam loh.
Oh really? Oh my god. Ngalir kan, as I mentioned before, tuh bakal ngalir luar biasa deh. Ini nggak cukup nih. Jo, ini deh pesan untuk para wanita muda yang sama dengan kita masih muda juga loh Jo. Jangan nganggap ya. kita tua. Karena memang sih kita masih muda, karena usia muda kan juga sekarang itu dari 17 tahun sampai 65. Benar. Produktif. Masih setengahnya lah ya. Masih setengahnya. Nggak boleh mention umur teman-teman, tebak aja umur kita berapa. Kita juga sama loh usianya. As you are productive, you are young. You are young. That's right. So Jo, kasih pesan-pesan buat para wanita-wanita muda, adik-adik kita di luar sana, mungkin yang sebaya dengan kita juga, menjadi seorang wanita tuh harus seperti apa sih, gitu. Kalau menjadi wanita ya, untuk masa kini yang mungkin aku sudah hidup selama 30 tahun di dunia ini, otomatis it's not will be perfect, atau ini akan menjadi opini yang akan berlanjut, mungkin akan berubah di masa depan, atau mungkin akan bertambah di masa depan, karena informasi yang kita dapatkan kan beransur-ansur ya. Jadi kita mungkin beropini tidak akan saklek gitu, misalnya ada masalah yang sama, terus opini kita bisa berbeda, itu bisa jadi gitu. Dan kalau yang menurut aku, yang menjadi catatan aku, itu untuk adik-adik muda, perempuan muda gitu, selama yang kayak aku amatin dan aku alamin kayaknya, yang pertama, build your capacity to be a leader. Ya, gitu. Ini juga masih tentang woman tadi ya, karena kita juga sesama cewek, jadi girl support girl, woman support woman gitu. Jadi jangan ragu untuk membangun kapasitas teman-teman muda atau wanita muda untuk menjadi leader. Gak cukup bagi aku untuk menjadi seorang wanita karir aja, I must being leader gitu. So kalau misalnya cuman punya kerjaan, tapi kerjaannya cuman sebagai admin dan yang lainnya even kayak gitu ya, itu enggak kerjaannya enggak buruk ya. That's all is very deserve, sangat pantas. Tapi untuk menjadi leader ini tentu sesuatu yang banyak diimpikan banyak orang gitu. Itu bukan sebuah jadi kayak gini misalnya, wanita itu kayaknya merasa cukup kalau udah dapat uang aja gitu. Oh, udah punya kerjaan aja, terus udah karir aja gitu. Tapi nggak pernah memikirkan mimpi yang lebih tinggi. Pernah nggak? Atau rata-rata kita memimpikan, aku bakal jadi general manajernya nih gitu kan. Atau nggak aku jadi presidennya gitu. Kayaknya udah syukur deh jadi ini, jadi itu. Nah, itu jangan gitu. Mungkin juga karena di society kita selalu jadi nomor 2 ya. Kayaknya nggak mungkin naik pangkat. Nah, untuk mulai sekarang tuh build your capacity to be leader, karena di Indonesia sendiri leader-leader cewek itu masih sedikit ya, artinya masih sangat membutuhkan leader-leader perempuan gitu. Dan teman-teman itu bisa membangun kapasitas leader mulai dari semuda mungkin. Jadi ikut organisasi, terus kemudian ikut ilmu-ilmu leadership yang mumpuni, teman-teman bisa bertumbuh. Akan sangat sayang misalnya teman-teman saat ini jadi seorang admin atau bahkan seorang apapun, ketika mungkin nanti ada kesempatan teman-teman diminta untuk memimpin sebuah kelompok yang lain, itu mestinya akan jadi ladang rezeki yang berikutnya, tapi karena kita nggak punya ilmunya, akhirnya kita tolak. Atau enggak, banyak sekarang perempuan misalnya naik, sudah menjadi leader, tapi dia nggak appropriate dengan leader itu sebenarnya ngapain gitu kan ya. Gitu, harus apa. Sedangkan di Indonesia sendiri kayak perempuan independen tuh lebih banyak daripada perempuan alpha ini. Independen itu artinya gini ya, dia tuh kerja mandiri banget, semua cari uangnya sendiri, dia mampu, tapi dia nggak sanggup untuk mengkoordinasi, dia nggak punya keahlian kayak gitu. Makanya bedanya alpha female sama independent male female itu kan itu ya. Kalau alpha female tuh mungkin kayak Kak Flora ya, Kak Flora punya organisasi, mau koordinasi gitu, ngomong dan lainnya itu kerjaan alpha female. Kalau independen itu banyak banget di Indonesia ya, kerjanya memang mandiri banget ya, nggak tadi dia punya karir yang cemerlang, cuman dia nggak bisa tadi untuk mungkin menginfluence atau mungkin merawat teman-temannya, itu dia nggak punya keahliannya gitu. Terus yang nomor 2, jangan persilahkan pria untuk mendikte kita harus menjadi manusia yang seperti apa. Don't let them gitu ya. Karena
pria itu ya tetap pria, you know. Dia nggak akan pernah bisa memahami kita sebaik kita memahami diri kita sendiri ya. Even siapanya kita saat ini gitu. Kalau misalnya kayak ada tendensiusnya, oh nggak usah pendidikan tinggi-tinggi atau mungkin kamu kayak lebih gimana ya, dilarang untuk terlalu apa? Jangan terlalu inilah vokal dan yang lainnya lah dan lain. Nah itu mungkin agak sedikit itu ya udah terlalu arah ke sana gitu. Karena memang pria itu nggak mau dibilang kayak lu pariaki lu kayak gitu loh, atau enggak lu seksi itu nggak mau dia gitu kan. Karena memang sudah dari sononya juga sendiri mereka tuh kayak ngerasa nggak boleh disalahin gitu. Padahal kan dalam unsur manusia gitu kan, Tuhan nggak pilih-pilih mau dikasih mana sih, yang ada yang unggul, ada yang enggak gitu kan, dan nggak melulu yang unggul itu cowok gitu, jadi harus tahu diri. Harus tahu diri cowok gitu ya, jadi gitu, don't let male tell you what you should be gitu, jangan membiarkan laki-laki memberitahumu kamu harus bagaimana kayak gitu. Wow, gitu aja. Dan benar juga Jo ya. Jadi perempuan wajib juga untuk kayak berpendidikan tinggi, wajib punya pengetahuan yang luas, wajib ya menjadi leader karena dia kan akan menciptakan leader-leader baru, ya kan? Ya, benar, masa depan generasi kan bakal ditentukan oleh kita sebagai wanita kan, ibu yang mengajar. Benar, dan apalagi kayak di sekarang ya di musim pandemi banyak leader-leader perempuan yang bahkan bisa menyelamatkan negaranya gitu. Ada 6 ya leader perempuan dari seperti Jacinda dari Selandia Baru. Itu kan sekarang bahkan di negaranya waktu pandemi ini kita belum kelar-kelar di negara kita. Itu sekarang mereka di Selandia Baru tuh kayak udah nggak pakai masker lagi gitu. Boleh ada konser yang kayak gitu-gitu gitu. Terus kemudian yang dari Taiwan juga keren itu. Siapa tuh namanya? Aku lupa nih, Tsai Ing-wen. Terus kemudian ada yang dari Jerman juga, kanselir Jerman, Angela. Terus kemudian ada yang Pulau Karibia itu, kemudian yang ada dari Irlandia, semuanya dipimpin cewek, dan semua pemimpin cewek ini berhasil membuat angka kematian COVID-19 bahkan penyebarannya tuh benar-benar rendah banget di negara-negara itu. Gitu. Wow, amazing. This is a new information for me yang jarang membaca ya. Karena memang perempuan itu memang punya kelebihan yang memang pada dasarnya juga nggak dimiliki cowok gitu kan. Memang sudah fitrahnya ada yang sesuatu yang kayak gitu ya Neng gitu. Artinya udah dibawa dari lahir kelebihan itu. Begitu juga dengan laki-laki. Jadi kalau misalnya kita ngobrol tentang leadership bahkan di dalam rumah tangga, yaitu tadi loh fungsinya ada yang hal-hal yang memang kita mungkin nggak punya, tapi laki kita punya, dan akhirnya dia akan leader di sana. Dan kita akan leader di tempat di laki-laki yang nggak punya kayak gitu. Oke Jo, luar biasa. Wow Jo, thank you so much for your sharing information. Banyak salah-salah kata kalau belibet dan sok tahu dan yang lainnya ya, mohon maaf, itu hanya sharing yang aku dapatin aja ya gitu. Aku berharap bisa segera merilis ini. Kadang diriku tuh suka menunda juga, tapi kali ini kayaknya harus cepat-cepat rilis. Aduh, ya amin. Harus tersebar ke dunia manapun. Jo, thank you so much for being here. And then semua sharingnya, semoga yang menonton ya mungkin semoga ya kita berharap bisa mengambil banyak hal penting maupun poin-poin positif yang ada tadi ya yang sudah di-sharingkan oleh Jo. Dan saya secara pribadi, teman-teman secara pribadi nih, saya jujur banyak banget hal yang saya dapatkan hari ini di pagi hari. Amin, ya Allah, terima kasih ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segenap salah-salah kalau misalnya banyak kesalahan tadi ya teman-teman. Oke Jo, for you keep inspiring ya Jo ya, tetap menjadi inspirasi, maksudnya tetap dengan segala aktivitas Jo, dengan pendirian Jo, sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Jo. Thank you so much for being here. See you Jo. Goodbye.